Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bioma daratan dan perairan. Yang pertama, ekosistem darat atau terestrial merupakan ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem darat sendiri berada di area yang sangat luas atau juga disebut dengan bioma. Tipe bioma sendiri sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim sendiri dipengaruhi dari letak geografis di dalam garis lintang dan juga dari ketinggian tempat suatu permukaan laut. Dan sebagian dari nama bioma yang disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Terdapat 7 macam dari bioma yang ada di bumi, antara lain bioma hujan tropis. Bioma hujan tropis berada di dalam khatulistiwa, seperti yang ada di dalam lembah Sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, serta lembah Sungai Kongo. Yang kedua, bioma padang rumput. Padang rumput berada di daerah tropis sampai yang beriklim sedang, antara lain Hongaria, Amerika Selatan, Australia dan juga Rusia Selatan. Sedangkan di Indonesia, padang rumput berada di Nusa Tenggara. Sedangkan hewan yang hidup di padang rumput adalah reptil, kanguru, burung, kijang, singa, dan lainnya. Yang ketiga, bioma sabana. Bioma sabana merupakan padang rumput yang diselimuti dengan pohon-pohon sabana yang berada di daerah tropis, antara lain Australia Utara, Nusa Tenggara Timur, Kenya, Afrika, dan Nusa Tenggara Barat. Sabana sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu sabana murni, yaitu sabana yang terdiri satu jenis pohon saja, sedangkan sabana campuran terdiri dari beberapa jenis pohon. Yang keempat, bioma tundra. Bioma tundra merupakan bioma yang paling dingin. Bioma tundra dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat pada daerah kutub utara, seperti di Siberia, Rusia, dan Kanada. Tundra alpin terdapat pada puncak pegunungan yang tinggi, contohnya puncak Gunung Jayawijaya yang terdapat di Papua. Vegetasi tundra alpin didominasi dengan rumput alang-alang, lichen, perdu, dan juga lumut daun. Yang kelima, bioma hutan gugur. Hutan gugur terdapat pada daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Seperti yang ada di Amerika Serikat bagian timur, Asia Timur, Chili, dan juga Eropa Barat. Yang keenam itu bioma gurun. Gurun merupakan padang yang luas dan tandus karena hujan yang jarang turun pada daerah gurun, seperti gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Yang ketujuh, bioma taiga. Bioma taiga merupakan hutan boreal yang terdapat di daerah antara subtropis dan juga kutub, seperti Alaska, Rusia, Amerika Utara, dan juga semenanjung Skandinavia. Bioma ini juga terdapat pada pegunungan yang beriklim dingin. Tumbuhan yang dominan berdaun jarum atau konifer yang tampak hijau di sepanjang tahun. Adapun ciri-ciri ekosistem darat, yang pertama, ciri-ciri hujan tropis. Yang pertama itu mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahunnya.
Yang kedua, di sepanjang tahun matahari bersinar dengan suhu lingkungan di antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga, pada hutan hujan tropis, pohon-pohon bisa tumbuh hingga 55 meter dan juga membentuk kanopi atau tudung. Yang keempat, ada beberapa tanaman yang tumbuh merambat atau liana seperti rotan atau juga tumbuh menempel seperti anggrek dan cabang-cabang agar mendapatkan cahaya matahari. Yang kelima, sebagian besar hewan hidupnya di sekitar kanopi sebab mudah mendapatkan makanan dan juga berpindah tempat. Yang kedua, ciri-ciri bioma padang rumput. Yang pertama itu terdapat di daerah tropika dan subtropika. Yang kedua, curah hujan bioma pada padang rumput berkisar antara 25 sampai 50 cm per tahun, tetapi turun dengan tidak teratur. Yang ketiga, iklim bioma padang rumput yang umumnya bersuhu panas. Yang keempat, ditemukan adanya posorita dan juga drainase yang tidak teratur sehingga menyebabkan tumbuhan sukar untuk pengambilan air. Yang kelima, hewan yang hidup di padang rumput adalah reptil, burung, kanguru, kijang, dan masih banyak hewan lainnya. Yang ketiga, ciri-ciri bioma savana. Yang pertama itu terletak pada daerah tropis dengan curah hujan berkisar 90 sampai 150 cm per tahunnya. Yang kedua, sabana terletak di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Amerika Utara serta Kenya. Yang keempat, tumbuhan pembentuk bioma sabana ialah rumput, koripautan, acacia, eukaliptus. Yang keempat, jenis hewan bioma sabana adalah gajah, macan tutul, rayap, kijang, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, ciri-ciri bioma tundra. Yang pertama itu mendapatkan sedikit energi radiasi matahari. Musim dingin terjadi sangat panjang, dapat berlangsung selama 9 bulan dengan suasana yang gelap. Yang kedua, musim panas yang berlangsung selama 3 bulan. Pada saat inilah vegetasi mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, fauna yang khas dari bioma tundra adalah muskosem atau bison berbulu tebal dan juga reindeer atau karibau. Yang kelima, ciri hutan gugur. Yang pertama itu curah hutan yang merata antara 75 sampai 100 cm per tahunnya. Yang kedua, memiliki 4 musim panas, dingin, gugur, dan juga musim semi. Yang keenam, ciri-ciri bioma gurun. 1. Curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahunnya. Yang kedua, keadaan tanah yang sangat tandus dan tidak bisa menyimpan air. Yang ketiga, kecepatan evaporasi atau penguapan sangat tinggi. Yang keempat, kelembapan udara yang sangat rendah. Yang kelima, suhu lingkungan pada beberapa gurun bisa sangat panas dengan suhu di siang hari yang mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Yang ketujuh, ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama itu perbedaan suhu dari musim panas ke musim dingin sangat tinggi. Yang kedua, pertumbuhan tanaman terjadi di saat musim panas 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga, tumbuhan ataupun pohon yang seragam. Adapun ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu 1. Salinitas atau kadar garam rendah, lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma. Yang kedua, adanya aliran air atau arus.
Hal ini sangat menentukan distribusi gas yang vital, garam mineral, dan organisme kecil. Yang ketiga, variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Yang keempat, penetrasi atau masuknya cahaya matahari terbatas atau kurang. Yang kelima, ekosistem air tawar tetap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Meskipun pengaruh tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan ekosistem darat. Yang keenam, perubahan ketinggian air terlihat nyata sekali. Misalnya pada waktu musim hujan, air sungainya tinggi, dan pada saat musim kemarau, air terlihat sangat sedikit. Yang ketujuh, kadar oksigen. Kadar oksigen terlarut pada ekosistem air tawar relatif lebih tinggi. Yang kedelapan, intensitas cahaya yang diterima pada ekosistem air tawar cukup tinggi. Walaupun karena berbagai faktor penetrasi, cahaya matahari ke dalam air agak berkurang. Yang kesembilan, secara fisik dan biologis, ekosistem air tawar merupakan perantara ekosistem darat dan laut, yang sering disebut sebagai air payau atau lingkungan estuarin. Lingkungan estuarin sendiri merupakan lingkungan perairan setengah tertutup di pinggiran daratan yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Yang kesepuluh, macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Adapun pengolahan ekosistem air tawar berdasarkan gerak airnya. Ekosistem air tawar itu dapat dibedakan menjadi ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Ekosistem lentik adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam, misalnya danau, telaga, dan rawa. Sedangkan ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Adapun ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlalu relatif tinggi. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air akan tersingkirkan. Aliran air ini juga dapat menjadi penentu jenis komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai, dan debit air yang mengalir. Contohnya, jenis organisme yang ada di pinggir sungai berbeda dengan jenis organisme yang ada di dalam atau di dasar sungai. Air ekosistem lotik tidak tetap, melainkan berubah tergantung pada musim. Di Pulau Jawa, pada umumnya air sungai keruh dan banjir di musim hujan, sedangkan di musim kemarau airnya kecil dan bahkan mengering. Keadaan ini merupakan suatu indikator adanya kerusakan ekosistem darat di daerah hulu sungai. Sebagai suatu ekosistem terbuka, ekosistem lotik memperoleh kiriman bahan organik yang terbawa aliran air dari daerah hulu atau daratan, misalnya berupa bangkai sampah atau daun-daun yang gugur ke sungai. Sebagai ekosistem yang mobil, aliran air memudahkan terjadinya persentuhan antara permukaan air yang luas dengan udara. Apalagi jika di sepanjang ekosistem lotik terdapat jeram atau riak-riak kecil dan air terjun. Keadaan yang demikian menyebabkan kadar oksigen terlalu relatif tinggi. Tingginya kadar oksigen memberikan kondisi pada hewan-hewan sungai untuk hidup di lingkungan yang cukup oksigen, sehingga mereka menjadi pekat terhadap kekurangan oksigen. Adanya bahan pencemar yang dapat mereduksi atau mengurangi oksigen terlarut dapat menimbulkan bencana bagi hewan air tersebut. Adapun penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu
Kolam. Kolam merupakan ekosistem buatan dan sebuah perairan yang cukup dangkal sehingga cahaya dapat menembus sampai ke dasarnya. Tumbuhan yang hidup di habitat kolam antara lain teratai dan enceng gondok. Organisme lain yang berada di dalam kolam adalah berbagai jenis plankton, krustasea kecil, moluska, dan beberapa jenis ikan serta insekta. Yang kedua, danau. Danau adalah perairan yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kolam. Akan tetapi, batas-batas ukuran danau tidak jelas. Para ahli menyebutkan danau adalah perairan darat yang mempunyai kedalaman air sedemikian rupa, sehingga dasar perairannya selalu gelap karena tidak dapat tercapai oleh cahaya matahari. Yang ketiga, sungai. Sungai merupakan suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang serta konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian atau garis lintang. Yang keempat, rawa. Ekosistem air tawar berupa rawa memiliki habitat dengan ciri-cirinya adalah variasi temperatur atau suhu rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya yang kurang, dan dipengaruhi iklim serta cuaca di sekitar, dan memiliki tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi seperti dikotil dan monokotil. Tumbuhan tingkat rendah seperti alga, jamur, gulma dan ganggang hijau. Yang berfungsi sebagai produsen serta memiliki ikan air tawar yang dapat dijadikan sumber pangan protein hewani. Yang kedua itu ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan sumber daya hayati dan non hayati lebih kurang 70% dari permukaan bumi tertutup oleh laut. Wilayah Indonesia yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau dikelilingi oleh laut. Ilmu yang mempelajari ekosistem air laut disebut oseanologi. Adapun ciri-ciri air laut, yang pertama itu salinitas tinggi terutama di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin salinitasnya rendah. Mineral air laut 75% berupa NaCl atau garam dapur. Yang ketiga, pada kedalaman 200 meter, suhu air laut dari kutub sampai ke khatulistiwa berkisar antara 0 sampai 22 derajat Celcius. Pada bagian yang lebih dalam, hampir tidak ada perbedaan suhu. Yang kelima, jumlah energi cahaya yang diterima air laut dipergunakan untuk fotosintesis organisme autotrofik. Yang keenam, aliran air laut menyebarkan senyawa kimia yang diperlukan organisme yang hidup di laut serta mempengaruhi suhu dan kadar garam. Yang ketujuh, aliran air laut dipengaruhi oleh pola angin dan putaran bumi. Yang adapun berdasarkan bentuk ekosistem ekosistem air laut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pantai, estuari, dan terumbu karang. Yang pertama itu lautan. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Di daerah tropik suhu laut berkisar antara 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut dengan daerah termoklin. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya.
sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung dengan baik. Ekosistem air laut dapat dibagi-bagi di dalam kelompok menurut berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan membedakan ekosistem air laut menjadi 3 daerah lautan. Yang pertama itu lautan terbuka, mempunyai ciri khas sebagai berikut. Satu, produsen utamanya adalah diatomoe atau alga mikroskopik dan dinoflagellata. Yang kedua, seluruh kehidupan ekosistem tergantung pada fitoplankton. Yang kedua, keadaan laut atau kedalaman laut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tekanan airnya kuat, tekanan di dalam tubuh sama dengan tekanan di luar tubuh organisme. Yang ketiga, tidak terdapat produsen. Dan keempat, umumnya hewan berwarna hitam atau merah tua dapat mempunyai indera penglihatan yang sangat peka. Hewan-hewan tersebut kadang mempunyai kemampuan bioluminescence yang berguna untuk memikat mangsa dan menghindar dari serangan lawan, serta berbagai tanda pengenalan. Yang terakhir, bioma yang ditemui binatang karang, ikan, udang, dan cumi-cumi. Adapun yang ketiga, lautan lepas pantai dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama relatif dangkal. Sebagian dari daratan menjulur ke bawah air yang menggenanginya. Yang kedua, daerah yang tergenang disebut papan kontinen. Yang ketiga, lebar rata-rata papan kontinen lebih dari 50 km. Yang keempat, cahaya matahari dapat menembus sampai ke dasar. Yang kelima, banyak terdapat krustasea, moluska, dan cacing annelida. Yang kedua itu pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Bentuk-bentuk pantai berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan proses yang ada di wilayah tersebut, seperti pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan yang disebabkan karena adanya gelombang air laut, arus, dan angin yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk daerah pantai. Yang ketiga itu estuari. Estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, dan kepiting, serta ikan. Adapun pengelolaan ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahaya yang diterima yaitu di daerah fotik, yaitu daerah yang terdapat cahaya matahari, dan daerah twilight atau disfotik, daerah yang kedalamannya mencapai 200 sampai 2000 meter. Cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif sehingga fotosintesis lebih kecil atau sama dengan respirasi. Yang ketiga, daerah afotik. Daerah ini dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Daerah ini tidak terkena cahaya matahari dan fotosintesis tidak ada. Baiklah, itulah materi yang dapat disampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.